Shalom semua warga kerajaan. Pertanyaan pertama, what is the greatest force on earth? Maksud saya lebih jelas lagi tentang tenaga penggerak. Ada yang berkata sekarang banyak mobil, ada yang pakai bahan bakar, bensin, ada yang hybrid, ada yang listrik. Penggeraknya apa yang paling hebat? Dan firman Tuhan menunjukkan penggerak yang terhebat adalah compassion. Saya sering katakan, make compassion your compass in your life. Jadikan compassion itu kompas dalam hidup saudara. Kalau tidak digerakkan compassion, ya bisa mungkin cuma dari kita. Kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Dia berkeliling ke kota dan desa, dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Akibat memberitakan Injil kerajaan surga, akan ada apa? Tanda heran, kesembuhan, kelepasan. Ayat 36 dari Matius 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang dibutuhkan dunia ini? Gembala-gembala, shepherds. Maksud saya gembala bukan pendeta. Pendeta pun bukan istilah Alkitab ya. Pastor, pemberi makan kepada gembala. Karena itu dia bilang tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja itu bukan mereka yang bertugas di gereja, bukan saudaraku ya. Lebih daripada itu dunia, the world, dunia inilah saudaraku, the field. The field is not bukan di antara gedung gereja. Minta pada Tuhan yang mempunyai tuayan, the Lord of the harvest. Apa yang kita mau minta? Kita minta compassion. Sebab kalau mobil tidak ada bahan bakarnya tidak bergerak. Tetapi untuk bergerak menjangkau yang the lost, the hungry, orang-orang yang menderita. Sebab compassion itu bahasa aslinya splanchnizomai. Artinya ada kekuatan yang di dalam kita yang tidak mungkin bisa lepas kecuali disalurkan. Itulah kasih Tuhan. Dan ini kepada orang-orang yang menderita. Di dalam cerita ini tentang orang-orang yang terlantar seperti domba tak bergembala. They don't know what to do, and they don't know where, dari mana mereka dapat pertolongan. Mau kemana? Mau apa? Tidak tahu. Itulah untuk itu Kristus datang. Dan Injil kerajaan memberitakan Sang Raja telah datang. Dan kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, bukan pekerja gereja. Kalau mau saudaraku berkelanjutan, pastikan digerakkan compassion. Kenapa saya pergi ke Bali? Compassion. Not just a good thought, bukan cuma ide bagus. Saya melayani Tuhan akhir tahun ini 47 tahun by His grace. Apa yang membuat kita bergerak? Usia saya baru 75, masih remaja saudara ya. Belum 100. Tetapi yang menggerakkan kita, the compassion of God. Splanchnizomai. Ketika melihat itu tidak mungkin saudaraku kalau tidak menangis melihat penderitaan mereka. More than sympathy, more than empathy, ini compassion. Karena itu dia tinggalkan surga saudaraku yang disembah para malaikat, memilih hidup yang dituduh sesat dan sebagainya. Kalau saya baca sebelumnya, orang Farisi berkata dia digerakkan oleh kuasa setan. No, dia digerakkan oleh kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi jalan keluarnya tidak mungkin cuma Yesus sendiri. Mari kita berdoa supaya serahkan diri untuk menjadi laborers di dalam harvest field yang besar ini. Mereka terlantar, tidak tahu mesti kemana. Mereka membutuhkan shepherds. God bless you. Laborers in the kingdom. God bless you all. Amen. Shalom, haleluya. Saudara bisa kasih jabat kanan, kiri, muka belakang, katakan gimana kabarnya hari ini. Gitu, ya. Kekuatan Allah yang melimpah turun atasmu. Senang melihat saudara hari ini. Senyum saudara adalah penyemangat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini semua atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan ketika Kau menempatkan kami di tempat ini ya Bapa, Kau menempatkan kami di kota ini, bahkan juga di negara kami Indonesia, kami percaya Engkau ada Tuhan buat kami, memberikan kami rencana-rencana yang terbaik Tuhan buat kami. Dan sekarang kami mau mendoakan Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya. Kiranya Kau juga berkati Tuhan kepala-kepala bangsa kami, untuk Bapak Presiden dan wakilnya, untuk para jajaran menteri hingga pada yang paling kecil ya Bapa di dalam tanah RT dan RW ya Bapa. Biarlah Kau berikan urapan yang baru ya Bapa, Kau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk dapat memerintah, untuk dapat menjadi perwakilan-Mu Tuhan, memerintah kami di dalam bangsa Indonesia ini. Biarlah segala apa yang ada di dalam sektor-sektor politik, ekonomi Tuhan, Kau yang jaga, Kau yang pimpin Tuhan, supaya kami juga Tuhan juga merasakan Tuhan akan hadirat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau juga mendoakan Tuhan untuk kota kami, kota Jember ya Bapa. Biarlah Kau berkati Tuhan tanahnya, Tuhan airnya, udaranya. Dan biarlah Kau berkati juga Tuhan Bapak Gubernur kami ya Bapa. Dan setiap ranah yang ada ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau ada Tuhan bagi kami di gereja di Jember ini ya Bapa. Dan jikalau kami juga mendoakan Tuhan untuk kepala-kepala kami, rohani kami ya Bapak, Bapak Timotius Arifin dan istri, untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Beni Kristanto dan istri ya Bapak. Kiranya Kau curahkan Tuhan air yang baru, anggur yang baru Tuhan. Kau urapi mereka dengan minyak yang baru, sehingga mereka juga dapat disegarkan, dipulihkan Tuhan. Bahkan juga memberikan air itu Tuhan berlimpah-limpah buat kami ya Bapak, sehingga kami juga dapat urapan daripada-Mu ya Bapak. Kami boleh Tuhan untuk berjalan dan juga bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan sekarang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab kami ini adalah hamba-hamba kesayangan-Mu, dan kami mau memberikan Tuhan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Dalam ibadah ini kita membawa setiap hormat kita kepada Tuhan. Dia Raja segalanya atas hidup kita. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Engkau Raja Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya.
besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan pagi hari ini. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja. Mari nyatakan dia, katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu. Mari nyatakan perbuatan Tuhan, katakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu. Engkau dahsyat, amin. Kau yang berkuasa Tuhan. Sekali lagi nyatakan Engkau dahsyat, amin. Berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Oh, amin. Haleluya, Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segala. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja di atas segalanya. Engkau Raja di atas segalanya, Tuhan. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu ajaib. Kami bangga, kami kagum kepadamu Tuhan. Dari kekal sampai kekal, untuk selamanya. Haleluya. Oh, selamanya tak berpaling darimu. Selamanya Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau
makaya syadara la makaya la bara la bara la syadara la bara la bara la syadara la bakala la bara la syadara la bara la syadara la bakaya sidara la syadara. Naikkan segala syukurmu kepada Tuhan, sebab perbuatannya ajaib atas hidup kita. Setiap perbuatannya dahsyat atas kita. Kira bakaya sadara la syadara syadara la bara la syadara la syadara la bara la sidara la syadara la bara la sidara bara la bodera sidara la mo syadara la sidara la sidara bara la mo. Perbuatanmu dahsyat, Engkau Raja di tempat ini. Perbuatanmu ajaib atas kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Syadara la bara la syadara, syadara la bara syadara. Ketika kami memandang Engkau dan ketika kami melihat hidup kami, sesungguhnya karya Allah yang besar Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sehingga ketika kami mengangkat wajah kami adalah pemenang-pemenang. Dan kami dapat berkata kepada-Mu Tuhan. Nyatakan di atas hidupmu. Katakan Hosana. Sekali lagi katakan, nyatakan dia Hosana. Hosana. In the higher, in the higher. Let our King be lifted. Let our King. Let our King. Let hidup kita, amin. Mari kita sorakan dia atas setiap hidup kita, amin.
Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Katakan, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Dia yang beserta kita. Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa saudara? Oleh kuasa Yesusku. Tanganku ku sorakan haleluya. Tanganmu berkuasa. Amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Dia sumber kekuatan kita. Kaulah sumberku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, ya. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, Sorakan haleluya. namamu, nama yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Ku angkat tanganku, Nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan saudara sama-sama. Tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah Raja yang mulia atas hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Raja mulia, Raja di atas segala raja. Mulia Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cinta sujud menyembah, sujud menyembah.
surga bumi menyembah. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Raja mulia, Dialah pemenang. Amin. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud amin. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Amin. Yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Serukan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya. Amin. Dia Raja yang mulia, kasihnya besar atas setiap hidup kita. Amin. Mari kita rayakan kasihnya yang besar atas kita. Dia yang tidak pernah melupakan kita. Amin. Besar
kasih-Mu besar ya Tuhan. Kasih yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat karya salib-Mu yang besar atas kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang sampai kasih-Mu mengubah kami Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Oh, katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang ingat kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus,
untuk kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang kudus, yang telah menyucikan setiap kami, yang telah melepaskan setiap kami dari belenggu dosa, yang telah meluputkan kami dari setiap kutuk maut. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kasih-Mu dalam hidup kami. Sekalipun ada lembah yang kami sedang alami, sekalipun ada kesulitan yang belum terselesaikan, sekalipun ada banyak pertanyaan yang kami belum tahu jawabannya, tapi kami mau tetap berkata, kasih-Mu segalanya dalam hidup kami. Kami mau berkata, kami tak kekurangan sesuatu apapun yang baik di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami beroleh kasih karunia bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh karena kasih Yesus yang luar biasa buat kami, yang menembus batasan, yang tidak berkesudah. Dan kasih-Mu menyelesaikan setiap sakit penyakit, setiap persoalan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan yang tepat, yaitu di tangan penebus kami. Tangan yang telah berlobang paku, yang membayar yang harusnya kami yang bayar, tapi Tuhan yang bayar buat kami. Sebab itu kami berdoa Tuhan, mari Engkau sampaikan firman-Mu buat kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan kami percaya juga firman-Mu adalah terang untuk jalan-jalan hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan dunia dan situasi yang serba tidak menentu, kami percaya, kami tetapkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Dan percaya kami berdasarkan firman-Mu dalam hidup kami. Atur kami, tata kami, tunjukkan arah buat kami. Supaya arah langkah hidup kami sesuai dengan kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya pun yang mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah. Shalom. Apa kabar? Seminggu ini bagaimana beritanya, ceritanya? Luar? Haleluya, amin. Berapa banyak dari saudara yang merayakan kasih Tuhan itu bukan hanya pada waktu Paskah dan Jumat Agung, tapi setiap hari dalam hidup kita, amin. Berapa banyak dari saudara yang melakukannya, katakan amin. Sebab memang, coba semua tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Ini bukan kelas vokal ya, tapi tahukah bahwa setiap tarikan nafas kita itu datangnya bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan ilahi di dalamnya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah, kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Saya langsung liriknya gini, saya lupa kalau ada di belakang. Haleluya. Oke, judulnya teling. Menangkap hati Bapa. Sama-sama katakan hati Bapa. Bapa kita, Bapa jasmani kita itu hanya untuk sementara waktu. Betul? Setuju? Yang setuju angguk-angguk kepala. Dan Bapa jasmani kita, saya tidak mengurangi rasa respek kepada para bapak, karena saya pun juga punya bapak, dilahirkan dari bapak, karena mama saya bukan Bunda Maria. Gitu. Bahwa bapak di bumi, bapak jasmani maksud saya, itu punya batasan. Yang setuju angguk kepala lagi. Betul ya? Ini juga berlaku buat setiap, maksudnya ini bicara kepada para bapak, bahwa itulah sebabnya para bapak kita perlu Tuhan. Haleluya, kita perlu Tuhan. Ini ada yang calon bapak nih habis ini. Itu perlu Tuhan. Dan bicara juga kepada para anak, bahwa ketika kita menjumpai yang namanya proses kehidupan, juga kekurangan, atau mungkin juga kesalahan yang Bapak jasmani kita buat, untuk kita tidak cepat-cepat, bahkan kita tidak berpikir untuk kita kemudian menghakimi dan mengurangi rasa hormat kita kepada kita punya Bapak. Udah ada amin? Yang setuju bilang setuju ya? Jadi kepada para kaum Bapak saya bilang statement itu tadi, bahwa itu bicara bahwa setiap bapak sampai kapanpun,
Saudara, sampai akhir menutup mata, tugas kita sebagai bapak, dan kalau saya bilang ya bukan hanya bapak tetapi ibu juga, mama juga. Ya, sampai hari ini saya punya mama berdoa buat kita, buat kami anak-anak, dan termasuk menantu yang sudah dibilang bukan menantu tapi anak. Sampai akhir menutup mata. Kenapa? Karena kita perlu Tuhan. Haleluya. Nah, anak begitu. Nah, tapi kita berita firman Tuhan malam pada siang hari ini adalah hati Bapa bukan Bapa jasmani, tetapi Bapa surgawi. Nah, ini harus ketemu. Sama-sama katakan lagi, hati Bapa. Ada banyak kerusakan moral, ada banyak kerusakan perilaku, ada banyak karakter menjadi tidak karakter yang benar, oleh karena sekalipun orang ini sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan termasuk para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, saudara. Kalau tidak mengalami ini, menangkap hati Bapa, maka itu tadi saya bilang, ada juga hal-hal tujuan tidak benar. Ada juga motivasi yang tidak sehat. Ada juga yang kemudian disebut gini, burn out, saudara. Putus di tengah jalan, betul? Tiap hari kita kerja, tiap hari kita yang sekolah ya, kerjakan PR, ada ujian, ada ulangan, ada UTS, ada UAS gitu, saudara. Apalagi kayaknya ini kapan berhentinya? Kayaknya capek dibuatnya. Para pelayan juga begitu, para pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan ya saudara. Tiap minggu pelayanan, bukan cuma minggu, ada Senin, ada Rabu, ada Jumat. Pelayanan, khotbah terus, main musik terus, asyir terus, sampai mungkin tidur itu gini. Gitu kan ya. Nah, itu dilakukan secara rutinitas, kemudian tanpa mengalami yang namanya menangkap hati Bapa. Maka itu hanya sekedar berhenti pada aktivitas secara fisik dan juga secara jiwa kita. Karena pikiran jalan. Itu tadi main musik, pikiran jalan. Pada waktu saudara tadi ketemu sama rekan-rekan, ketemu dengan para penyambut jemaat asyir gitu kan. Itu mereka ada yang diantara senyum-senyum itu, ada yang sedang bergolak karena punya pergumulan. Tapi mereka menyambut saudara dengan senang hati, dan pastikan ini sudah mereka karena sukacita, karena Allah sudah mengasihi mereka. Jadi kemudian berkata, shalom, selamat beribadah. Haleluya. Nah, ini mesti dilakukan dengan pengalaman menangkap hati Bapa. Nah, saudara, di bulan ini kita bicara tentang compassion for the lost. Tanpa yang satu ini, maka tema itu hanya sekedar tema yang hanya kita tangkap dengan telinga kanan kita, syukur-syukur keluar telinga kiri. Walaupun itu juga tidak menjamin. Karena apa? Dari telinga kanan ke telinga kiri itu masih lewat otak. Tapi kalau masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kanan lagi. Tanda itu bahasa Inggrisnya mendalam. Yang di luar Jawa, mendal itu cus gitu lah. Nah, itu bahasa Dayaknya apa? Bahasa Bataknya apa? Nggak tahu ya saudara. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana yang disebut belas kasihan untuk yang terhilang itu bukan sampai kepada belas kasihan yang cuma bilang gini, kasihan ya, sakno ya. Bukan cuma itu, tetapi yang menggerakkan, yang jadi motor compassion itu adalah hati Bapa yang sudah ditangkap. Sama-sama bilang sudah ditangkap. Bukan akan ditangkap. Atau lebih parahnya lagi tidak pernah ditangkap. Kalau tidak pernah menangkap hati Bapa, maka saudara apa istilahnya, tidak mungkin kita ini bisa mengalami belas kasihan ilahi untuk mereka yang terhilang. Padahal kita ini sebenarnya termasuk pernah di antara hitungan yang dibilang terhilang. Terhilang itu bagaimana? Kita akan belajar saudara. Firman Tuhan katakan kepada kita, Kejadian pasal 3 ayat 9. Sama-sama baca ayat ini ya. Langsung lihat yang di depan, kalau yang mau catat setelah baca baru catat. Oke. Siap baca, katakan haleluya. Siji loro telu. Tetapi
Pertanyaannya apa? Di manakah engkau? Bapak Gembala sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Di manakah engkau? Menunjukkan berarti si Adam, ya Pak Beni, Bapak Gembala sudah sampaikan. Frekuensinya enggak nyambung. Fisiknya masih ada di taman itu, tapi rohnya udah lost. Nah saudara, ini yang dimaksudkan terhilang. Padahal sebelumnya saudara punya hubungan yang luar biasa, nyambung. Kalau ada lagu ku terhubung denganmu, ini hubungannya udah gak ada. Nah saudara, firman Tuhan tunjukkan kepada kita, waktu mereka ditanya, sebelum mereka dicari, bukan karena Allah itu ndak tahu posisi mereka, tahu. Ini yang terjadi ketika firman Tuhan berkata kepada kita, selesai manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Dikatakan apa? 2, 3, bersembunyilah manusia yaitu Adam dan istrinya yaitu Hawa terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi, 2, 3 sama-sama bilang, takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sebelum mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka itu memang sudah dalam keadaan telanjang secara jasmani. Tapi pada waktu mereka melanggar, pada waktu mereka tidak taat, saudara, berulang kali saya menyampaikan rema yang saya dapat. Bahwa dosa, saudara, ketika kita bicara tentang dosa, itu tidak bisa kita hanya berhenti kepada perbuatan dosa. Karena kalau cuma ngomong perbuatan dosa, saudara, banyak kan kita akan menjumpai dilarang masuk pintu ini. Manusia itu justru malah gini, penasaran, kenapa dilarang lewat pintu itu? Katakanlah ini taat gitu kan. Taat tapi hanya berdasarkan itu tadi, ditunjukkan perbuatan. Dilarang mengeluarkan anggota badan. Misalnya tangan. Tangan tidak dikeluarkan, kaki dikeluarkan. Terus pada waktu dilakukan, misalnya ada orang atau pemimpin atau ketua kelas atau siapa ya. Loh, kamu kok keluarkan kaki? Loh, peraturannya kan jangan keluarkan tangan. Jadi manusia itu ya gitu saudara. Karena apa? Karena ada benih ketika kita dengan natur dosa sebelum kita percaya kepada Tuhan. Dan kita beroleh hidup yang baru oleh kebangkitan Kristus. Kita begitu kecenderungannya. Tidak boleh lakukan A, B, C, D, E selanjutnya itu kita buat. Jadi peraturan sesungguhnya seringkali ya memang ada joke yang gini, peraturan dibuat untuk oh Tuhan ampunilah. Ada peraturan dibuat untuk dibaca saja. Tapi kemudian ternyata peraturan itu tidak bisa menyelesaikan orang untuk dia menjadi karakternya, punya karakter taat. Setuju enggak? Betul ya? Jadi mau peraturan kayak apapun saudara. Selama di dalam roh kita, kita lost, kita terhilang. Kita isinya cuman gini. Alih-alih kita taat, kita lakukan itu aturan karena kita takut dengan hukumannya. Karena kita takut dengan sanksinya. Atau kita terpikat sama hadiahnya gitu. Ya toh, kalau kayak seumur Glory, anaknya Pak Eko, Glory kayak waktu latihan untuk Paskah nih. Ini kenyataan saudara, ini ada mamanya. Glo, ayo latihan. Habis latihan, Anti kasih es jelly. Enak sekali, ini jelinya. Si Glory menjawab apa? Nggak mau. Padahal wes diiming-imingi es jelly, enak. Pada waktu kakak-kakaknya sudah selesai latihan, dia memang benar enggak mau saudara waktu itu. Lalu kemudian kakak-kakaknya minum es. Dia nyanyi,
Lagu yang kemarin dinyanyikan sama anak-anak rock itu. Aku tak mau. Maksudnya tuh dia gaya, saudara. Aku enggak mau esnya. Padahal sebetulnya dia suka es itu. Betul Mama? Mama Lia tuh. Nah, saudara. Berapa banyak kita maksudnya taat kita lakukan karena kita takut. Padahal harusnya enggak begitu. Nah saudara, kita masuk pada keadaan terhilang yang dicatat oleh firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Dan ayat Yesaya 53 yang ke-6. Sama-sama baca ayat ini. 2-3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sama-sama katakan meleset. Itu yang dimaksud terhilang. Tadi sempat disebutkan kompas. Cukup familiar buat kita kalau kita kemana-mana terutama ke lokasi yang tidak kita kenal sebelumnya. Kita akan menggunakan penunjuk arah dan paling sering itu digunakan Google Map bukan? Tapi berapa banyak saudara ada yang di sini pernah kemudian titiknya sama tapi ternyata kita cari hotel. Itu saya pernah alami saudara. Kita cari hotel karena ketemu sama satu teman-teman kita. Kita sampai di titik hotel itu tapi bukan di lobinya. Tapi di bagian belakang hotel itu. Saya gini, hotel kok pagar berduri? Ternyata bagian belakang. Itu masih mending Bu. Masih mending itu C. Kalau saya dibawa ke tengah sawah. Ada yang ngalami itu? Angkat tangan. Nah, kemarin lebaran kan rame itu. Ya kan? Di Jawa Tengah. Sampai konvoi mereka. Semua tersesat. Masing-masing mengambil jalan yang ditunjukkan oleh Google Map. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan ini tunjukkan buat kita. Waktu dikatakan terhilang adalah ketika kita tidak mau ikuti petunjuk yang dari Tuhan. Kita cuma hafal aja Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bu, masih mending hafal, saya enggak hafal. Tapi kalau misalnya hafal, jangan cuma hafal. Berapa banyak dari kita, tadi saya di introduction bilang, bahwa ketika Bapak jasmani punya batasan, itu artinya Bapak jasmani perlu bergantung sama Tuhan, andalkan Tuhan, perlu ketemu sama hati Bapa surgawi untuk kita didik, untuk kita bimbing, untuk kita arahkan. Kita punya anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kemudian pada waktu perjalanan hidup kita ada banyak hal yang mempengaruhi kita yang kemudian kalau mau dibilang gini, terkadang kita ini sok tahu sama Tuhan. Memang enggak langsung Tuhan, enggak mau aku, enggak cocok ini ayat ini. Mungkin enggak bilang begitu. Tapi ketika ada di sini roh yang kemudian enggak mau ikut, enggak mau turut, enggak mau taat, saudara. Dikatakan mengambil jalannya sendiri. Makanya terhilang. Nah, firman Tuhan sebutkan buat kita, hati Allah itu tetap punya kasih yang besar. Setiap kali kita melihat mengingat pengorbanan Yesus buat kita. Tadi dikatakan masing-masing mengambil jalannya sendiri dan dikatakan apa? Kejahatan. Sama-sama katakan kejahatan. Itu disebut kejahatan. Kejahatan kita itu yang nanggung Yesus. Yang harusnya saya dan saudara yang dipancung. Harusnya saudara dan saya yang disambut. Harusnya saudara dan saya yang dimasukkan dalam sumur. Kesepian, tidak ada siapa-siapa. Waktu kami ke Israel, kami masuk di sumur itu. Dan di tempat itu Tuhan lawat saya secara pribadi. Tuhan kasih rema buat saya adalah begini. Tuhan juga selesaikan rasa sendiri kita. Halo? Jangan kecewa sama orang lain. Jangan marah sama sahabatmu. Jangan kecewa sama orang yang kamu andalkan.
Ketika orang-orang yang sahabat, orang yang dekat, orang yang kita percaya, orang yang kita maksudnya itu udah diandelin. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Tuhan izinkan itu supaya kita kemudian apa? Hanya bergantung sama Tuhan. Waktu Yesus masuk di lubang sumur itu, saudara. Kita masuk di situ dan kita bikin ibadah. Rombongan kami kalau tidak salah waktu itu orang 28. Orang 28 tuh tidak bisa masuk semua di ruangan itu. Jadi ada yang amping-amping, saudara. Di bagian pintu masuknya. Saya ada di sumur itu. Dan saya lihat ke atas. Saya dengan 27 orang yang lain. Tapi Yesus itu hanya seorang diri. Seorang diri Tuhan izinkan. Tapi yang penting saudara taklukkan namanya rasa sendiri. Sebab Yesus sudah menyelesaikannya buat kita. Haleluya. Nah, Alkitab catat buat kita bahwa hati Allah itu Tuhan berikan tetap kepada yang terhilang. Even kemudian dikatakan manusia jatuh dalam dosa, itulah sebabnya dengan darahnya yang kudus Tuhan menyucikan kita. Ada 3 perumpamaan yang disebutkan dalam firman Tuhan dalam Lukas 15. Betapa berartinya jiwa itu di mata Tuhan, di hati Bapa. Gembala mencari 1 domba yang hilang. Padahal ada 99 yang lain. Kalau mau dikalkulasi secara hitung-hitungan bisnis saudara. Ya, ditinggal aja ngapain? Ditinggal aja. Masih ada kok yang lain banyak. Jauh lebih banyak. Tapi ini cuma 1. Tetap dicari. Lalu apa? 1 dirham. Sama-sama bilang 1. Sama-sama bilang 1. 1 loh saudara. Dan kemudian yang ketiga, anak bungsu. Anaknya berapa? 2 kan? Tapi justru anak sulung itu terhilang dalam rumah. Tapi yang hilang benar karena menghilangkan dirinya, kalau saya sebut gitu. Itu ditunggu sama bapaknya. Dia enggak kemudian sudah wes, coret aja. Dia panggil perangkat RT, RW, dia pergi ke kelurahan. Dia bawa kartu keluarga, Pak ini coret aja. Ini anak saya sudah enggak tahu kemana nih, anak saya yang terakhir, anak bungsu ini coret aja. Saudara jangan bilang gini, emangnya ada RT RW waktu itu? Tapi itu gambaran bahwa firman Tuhan ngomong gini, setiap hari Bapak itu menunggu anak bungsunya. Amin. Itu betapa berartinya sekalipun hanya untuk 1. Nah lewat ketiga perumpamaan itu, saudara kita mendapatkan sebuah kebenaran begini. 1 jiwa pun bernilai kekal. Amin. Bernilai kekal. Nah, saudara mulai masukkan begini. Saudara sudah sampai di sini. Saudara sekarang mulai masukkan bahwa hati ini itu ada di dalam hatimu. Saudara bukan lagi yang terhilang. Haleluya. Amin. Amin. Itulah sebabnya orang percaya harus bertumbuh dewasa. Kalau tidak bertumbuh dewasa, saudara dan saya masih tetap anak-anak. Saudara tidak bisa tangkap ini. Karena saudara yang hanya kita pikirkan, kita punya kebutuhan, kita punya kepentingan, kita pribadi yang punya urusan. Orang lain emang gue pikirin. Nah, jadi kalau mau ngomong itu tadi saya bilang kan, compassion for the lost yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita itu tidak hanya sekedar kasihan ya, sakno ya, bukan. Tapi ini punya nilai kekekalan. Apa itu? Keselamatan jiwanya. Apa keselamatan jiwanya? Pikiran, perasaan, kehendaknya, rohnya terhubung sama Tuhan. Itu keselamatan. Keselamatan itu bukan terus hanya yang dipikirkan mati masuk surga selesai. Seringkali kita mendengar tidak ada dikotomi, pemisahan dunia rohani dan ya kalau disebut rohana, maafkan bagi yang bernama rohana. Tidak ada lagi kemudian hanya di gereja, kalau di sekuler, di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di kuliah, di kampus maksudnya, di sekolah. Lalu kemudian seperti tidak ada Allah di situ, tidak ada nilai ilahi di situ. Saudara
mesti terus baca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu tujuan Tuhan bikin sebelum manusia diciptakan. Dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Dengan keserupaan dan segambar itu makanya ada yang namanya hubungan, relasi, keintiman dengan Bapa surga. Supaya apa? Firman Tuhan berkata, supaya berkuasa, bertambah banyak, penuhilah bumi dengan keturunan ilahi yang bukan sekedar, orang Jawa bilang, bukan sekedar mana, saudara. Tapi keturunan ilahi adalah keturunan atau generasi yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau para mahasiswa, para pelajar di sini, saudara bukan hanya sekedar lulus dan kemudian nenteng sebuah selembar kertas yang namanya ijazah. Bukan hanya itu, tapi waktu saudara sekolah, waktu saudara kuliah, alami nilai-nilai ilahi. Mungkin tidak populer. Yang lain nyontek, saudara memilih untuk lebih baik angkat nilai 7, nilai 8, tapi tidak nyontek. Halo? Halo? Karena apa? Dengan keturunan ilahi, dengan bertambah banyak itu, maka kerajaan Allah, sorga itu nyata, invasi di bumi. Haleluya. Invasinya bukan cuma di sekolah, kita punya toko, kita punya bengkel, di kantor, di dunia kesehatan, yang wira swasta, di situ ada nilai ilahi. Itulah sebabnya, saudara, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Karena apa? Dari satu jiwa ini, kerajaan Allah sedang dibawa. Detak jantungnya Tuhan itu bukan ngerojoki saudara dan saya dengan materi. Detak jantung Tuhan bukan untuk kemudian meninabobokkan kita dengan apa? Doa kita selalu dijawab seperti kita punya keinginan. Tapi detak jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Firman Tuhan berkata apa? Lukas 15 ayat yang ke-7. 2, 3. Akan ada sukacita di sorga karena yang berdosa kemudian jadi bertobat. Angkanya disebut 1 saja. Tidak usah 10, 100. Itulah sebabnya kemudian banyak kali kita, saudara, ada distorsi yang sedang terjadi di muka bumi, di dunia ini. Kemudian yang terjadi apa? Goal atau ukuran kesuksesan dari gereja diukur dari jumlah. Bukan jumlah yang besar itu salah, bukan. Kalau jumlah besar, saudara, ada jumlah besar banyak, bahkan disebut mega church, ya, saudara, relatif. Saya ikuti sebuah podcast, ada hamba Tuhan di situ. Oh, 2000 tuh mega church. Yang saya tahu mega church itu 10.000. Saya gini, malah ruwet sama hal yang enggak perlu, yang enggak esensi. Betul? Bahwa ternyata, saudara, yang Tuhan berikan kepada gereja adalah untuk kita menjangkau jiwa, dimuridkan firman Tuhan. Muridkan mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita yang sudah ditangkap, yang sudah menangkap isi hati Allah? Apakah detak jantung kita sama dengan detak jantung Allah? Yang kita pikirkan ketika melihat jiwa, saudara, bukan hanya kemudian berhenti, bahkan bukan untuk menjadi anggota gereja. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan di dalam kerajaan Allah. Melalui komunitas kerajaan Allah. Untuk kita sama-sama bertumbuh. Nah itu kesuksesan gereja Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab catat buat kita, ada contohnya. Saya bawa, saudara. Ini ya. Jadi tadinya yang terhilang miskin secara rohani, terbelenggu kakinya, mau lepas dari perbuatan 1, 2 perbuatan dosa, susahnya setengah mati. Habis di uninstall, install lagi. Ada yang senyum, saudara ya. Habis bertobat, kumat lagi. Nah, itu ya, ada yang bukan pakai kacamata, bukan, itu buta.
buta secara rohani. Itu adalah kondisi orang-orang yang terhilang. Tapi Alkitab catat tadi, orang itu mesti diselamatkan dengan cara satu. Bertobat itu adalah langkah awal menangkap hati Bapa. Lagi, bertobat itu langkah awal menangkap hati Bapa. Kenapa? Tanpa pertobatan, saudara dan saya cuma beragama. Halo? Dan kalau Tuhan mati di kayu salib untuk menjadikan saudara dan saya hanya sampai pada beragama. Bahkan saya bilang bukan untuk saudara dan saya beragama. Tetapi mengalami hati Bapa. Amin. Itulah sebabnya orang kemudian ikut Tuhan, percaya, masuk gereja sekian tahun, sekian puluh tahun. Masih gitu terus. Ketika saudara tidak mau melepaskan diri itu, kaki itu yang ada belenggunya, ada bebannya. Berapa banyak belenggu yang sebenarnya bukan Tuhan tidak bisa melepaskan. Kita yang sayang sama belenggu itu. Halo? Haleluya. Kenapa ini perlu disampaikan? Supaya warga kerajaan Allah, saudara dan saya akan terbentuk menjadi sebuah pasukan. Pasukan di mana apa? Kita sendiri sudah dibebaskan. Jadi kita tidak mungkin membagikan kasih Bapa kalau kita tidak mengalami kasih Bapa. Haleluya. Kita tidak mungkin, saudara, mencelikkan mata orang lain sementara mata kita buta. Bukan secara fisik loh ya, secara rohani. Kita tidak mungkin kasih dukungan, kita kemudian ayo saudara nanti akan, kamu akan nanti beroleh kelepasan. Kalau kamu ngampuni, kita sendiri punya kepahitan. Nah, ini yang dimaksud. Karena apa? Waktu kita mengalami pertobatan, nah setiap waktu, setiap hari perlu ada pertobatan yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, contoh dalam Alkitab ini, wanita Samaria. Saudara perlu tahu atau saudara mungkin juga ada yang sudah tahu bahwa yang disebut peristiwa wanita Samaria berjumpa dengan Yesus itu adalah pertemuan atau perjumpaan dalam waktu Tuhan yang disebut Kairos. Alkitab mencatat begini, Allah harus lewat di situ. Yesus harus lewat di situ. Karena apa? Karena ada waktu Tuhan di mana Yesus menjumpai wanita Samaria. Nah, Samaria ini menjadi sebuah, kalau mau dibilang ada gap saudara, antara Samaria dengan Israel sendiri. Sehingga kemudian jangan heran ketika di pasal itu saudara akan menjumpai, dan kita nanti akan baca saudara ya. Kita akan membaca beberapa ayat ya. Yang pertama ini, Yohanes 4 ayat yang ke-6. Betul? Ya, Yohanes 4 ayat yang ke-6. Sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Di situ Yesus, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira yang saya tebalin adalah sangat letih. Sama-sama bilang sangat letih. Ini letih jasmaninya karena menempuh perjalanan. Menunjukkan kepada kita apa? Compassion for the lost itu sebetulnya bukan ada di fisik kita, tapi ada di roh kita. Dan compassion for the lost itu tidak bisa kemudian dibunuh dengan keletihan kita punya fisik. Haleluya. Bisa jadi sangat letih itu ada pada jiwa kita. Kalau saudara dan saya memiliki sebuah mindset bahwa nantilah saya jadi saksi, nantilah saya jangkau jiwa. Kalau saya sudah tidak punya persoalan, kalau saya sudah tidak ada pergumulan. Akan adakah satu titik, satu momen dalam hidup kita tidak ada sama sekali persoalan? Tolong jawab saya. Ada tidak? Tidak ada. Waktu kita punya mindset begitu selamanya sampai akhir menutup mata, kita tidak pernah jangkau jiwa. Ini menunjukkan ya. Jadi saya berkata Gen Z, jangan mau kau legalisir ada legalitas.
saya adalah pemuda jompo. Saya adalah strawberry generation. Sama-sama yang tidak setuju bilang hapus. Tidak semuanya, berarti masih banyak yang jompo. Yang tidak mau bilang hapus. Tidak setuju lagi bilang coret. Baru segitu aja udah, aduh capek aku. Boro-boro kita bilang compassion for the lost. Ini Yesus sangat letih. Tapi waktu dia di pinggir sumur. Hari jam berapa? Jam 12 siang. Panas, tidak ada AC. Tuh kalau mau dibilang, saya pernah bilang begini, pernah share begini. Yang namanya kesaksian itu tidak selalu, saudara, dinyatakan ketika sebuah pergumulan atau sebuah keadaan selesai. Saudara ikuti ya, saya ini. Ini penting juga untuk di KKKK, di Komsel, saudara. Sebuah kesaksian itu tidak selalu sebuah sharing atau sebuah pernyataan yang dilakukan ketika masalah sudah usai. Ketika persoalan sudah tamat. Ada kalanya belum selesai tetapi hidup iman kita itu bisa jadi saksi buat orang lain. Amin. Yang jadi saksinya apa, Bu? Respon imannya. Itulah sebabnya kita mesti responsifnya itu mesti dilatih terus. Aktif saudara, dengar sesuatu perkara-perkara ilahi itu. Yes, amin Tuhan, aku percaya Tuhan. Cuman dengerin podcast aja saudara. Saudara gini, wih Tuhan terima kasih Tuhan. Wow, aku dengar begini, aku pernah ngalami itu Tuhan. Wih luar biasa, aku enggak sampai terjadi begitu. Tapi Tuhan terima kasih. Atau mungkin masalah kita juga belum selesai. Kita berkata, Tuhan, untung aku punya Tuhan. Tadi malam saya bilang sama seseorang. Ngalami persoalan. Nek enggak punya Yesus, ngene wisan. Ada yang mau ngene? Beberapa tahun yang lalu, Bu Andi kayaknya yang pernah. Kalau enggak karena Tuhan, enggak kuat saya. Nah, saudara, jadi yang pertama, Yesus menembus batasan apa? Batasan pribadinya. Kalau mau milih, Yesus ngapain ngurusin perempuan? Aku capek. Yang kedua apa? Yesus menembus yang namanya gap antara Samaria, orang Samaria dengan orang Israel. Firman Tuhan di situ dikatakan, perempuan itu ngomong, selesai Yesus berkata, kasih aku minum, berilah aku minum. Lalu perempuan itu bilang, masakan kau seorang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria? Dalam kurung di situ ditulis, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Artinya untuk menjangkau jiwa dengan hati Bapa, itu tidak lihat suku, ras, golongan, status ekonomi, status sosial. Itu bukan itu saudara, itu ditembus batasan itu. Nah itulah sebabnya Yesus mulai masuk nih sama perempuan ini. Sama perempuan Samaria. Pemberesan demi pemberesan terjadi. Yang pertama tentang haus. Haus yang tadinya diterjemahkan secara fisik, secara jasmani. Yesus mulai masuk kepada yang namanya haus secara roh. Haus jiwanya. Karena apa? Sudah lost. Sudah tidak terhubung. Saudara bisa menjelaskan bagaimana ketika saudara dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara puas dengan rema firman. Saudara dijelaskan secara logika enggak bisa. Tetapi dari buahnya kita bisa mengerti. Kita bisa mengalami. Dan orang lain mendapatkan inspirasi atau dibangkitkan imannya dari buah hidup kita. Yang mestinya terkapar tapi kita memilih bangkit. Kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap semangat beribadah. Kita tetap setia mengutamakan Tuhan. Padahal kita sedang dalam keadaan hancur mungkin. Tapi orang lain berkata, wih, cinta Tuhan beneran. Karena apa?
bukan ada uang Tuhan sayang. Tidak ada uang Tuhan dilupakan. Kalau ada jalan keluar Tuhan disayang. Tidak ada jalan keluar Tuhan nanti dulu. Tapi orang yang tadi dilihat sama orang yang lain. Aku tahu loh orang itu punya pergumulan. Ibu itu punya masalah yang berat. Tapi aku lihat ibu itu dia tetap utamakan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan saudara. Saudara kan dilihat oleh rekan-rekan sekantor, sekerja saudara. Bagaimana saudara tetap berintegritas, saudara tetap bekerja dengan attitude kerja, etos kerja yang maksimal, yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Rekanmu akan berkata, iki lain dari yang lain iki. Haleluya. Dan tidak tanpa saudara sadari, saudara tidak usah beritakan dari Kejadian sampai Wahyu. Hidup saudara dan saya itu udah jadi Alkitab. Saudara kemudian, wih, kita menyemangati teman kerja kita. Apalagi kalau dia belum percaya Yesus. Nah, apalagi yang dibereskan tentang dia punya status hubungan sama pria yang disebut suami. Langsung Yesus tembak. Panggil suamimu. Dia bilang, aku enggak punya suami Tuhan. Dia terkejut ketika Yesus berkata, ya benar, kamu enggak punya suami. Dibilang, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Penyebutan angka 5 dan kemudian bertambah 1 yang sekarang ini, saudara, waktu bertemu itu, menunjukkan bukan Yesus itu tukang gosip. Bukan Tuhan itu julid, tapi Yesus sedang menunjukkan kepada dia. Aku tahu secara detail apa hidup. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk menunjukkan aku tetap mengasihi. Perempuan ini kaget saudara. Kok ngerti orang ini? Langsung dia bilang, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Tuhan? Yesus berkata, engkau sudah mengatakan. Diberesin. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Tentang penyembahan. Sama-sama bilang penyembahan. Sama-sama bilang worship. Dikatakan, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Penyembahan tadinya perempuan ini hanya persepsi penyembahannya tentang soal tempat. Tapi Yesus menunjukkan saatnya akan datang dan sudah tiba. Bukan akan, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ini yang membuat saudara bahwa penyembahan bukan cuma di dalam gereja. Bahwa penyembahan bukan hanya aktivitas ketika tadi yang sudah kita lakukan, ada pujian, ada musik. Kalau enggak ada musik, apakah enggak bisa penyembahan? Bisa. Kalau enggak ada ruangan ini, pada waktu masa pandemi sudah diuji. Bagaimana saudara dan saya punya yang namanya gaya hidup menyembah, memuji, maksud saya. Memuji Tuhan ketika waktu masa pandemi. Kita enggak boleh, dilarang kita kumpul begini bukan? Kita mesti di rumah. Ada beberapa orang yang kemudian tetap berpakaian waktu selayaknya ketika dia pergi ke gereja. Sekalipun kakinya enggak pakai sepatu gitu. Tapi ya jangan terus saudara sambil goreng tempe. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya, bahaya. Gak sadar alih-alih dia mau ekspresif, mau ekspresi. Sotele diangkat, ku angkat tanganku, muncrat kabel minyaknya saudara. Saudara enggak notice? Apakah itu terus dibilang mengikuti ibadah? Mencak nereng madura mut klamut. Ya, makan kacang, makan belinjo, ya, sambil makan mie. Oh haleluya, haleluya. Ini bukan soal yang mana benar atau enggak saudara. Sikap hormat kita kepada Tuhan
itu juga menunjukkan bagaimana kita menangkap hati Bapa dalam hidup kita. Nah, jadi firman Tuhan berkata, saatnya akan tiba. Penyembah-penyembah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu ini yang terjadi. Nah, ya itu gambarnya ya. Ada gambar lagi pujian ya. Terus ada juga di keluarga ya, menyembah Tuhan di dalam keluarga. Taruh nilai penyembahan, nilai ilahi dalam keluarga saudara. Kemudian waktu di kantor, waktu di toko, dengan relasi customer saudara. Saudara sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan ketika saudara berelasi dengan baik dan benar. Ketika saudara tidak curang dan tidak culas dalam pekerjaan. Saudara itu adalah suatu bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Tetap bekerja dengan maksimal sekalipun saudara misalnya di kantor, di sikut kanan, di sikut kiri. Tapi saudara percaya bahwa karir saudara ada di tangan Tuhan. Ya, yang amin bagian sini, yang sini mungkin lagi enggak punya karir. Amin juga ya, amin. Amin, 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 amin. Oke, nah saudara, jadi pada waktu kita bicara tentang menangkap isi hati Tuhan, kita bisa menerima sebuah panggilan. Panggilan di mana panggilan itu datangnya atau munculnya itu di dalam setiap hati kita. Bukan atas dasar istilahnya surat tugas yang kemudian kalau kita misalnya tidak menerima surat tugas itu kita tidak lakukan. Tidak. Tapi seketika langsung, automatically saudara. Orang yang sudah menangkap hati Bapa, sudah ditangkap oleh tangan Allah, saudara. Perempuan ini, firman Tuhan menunjukkan demikian. Dia meninggalkan tempayannya, dia pergi ke kota. Dia tidak nikmati sendiri itu hati Bapa. Dia tidak nikmati sendiri itu kesembuhan. Dia tidak nikmati sendiri kelepasan. Dia tidak nikmati sendiri yang namanya damai sejahtera sukacita. Habis dibongkar-bongkar sama Yesus. Kemudian dipulihkan sama Yesus. Itu dia tidak nikmati sendiri. Melainkan firman Tuhan catat. Dia pergi ke kota. Dan dia berkata, ayo lihat di sana ada orang. Seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau saya bilang misalnya saya bilang, ayo, tadinya dia tidak mudah untuk ketemu sama orang banyak. Tapi waktu dia sudah menangkap hati Bapa, semula dia ditangkap oleh Allah. Dia katakan, ayo, di sana ada orang yang tahu tentang aku secara detail. Padahal dia tidak kenal aku tidak tahu dia. Tapi Tuhan mengenal dia. Amin. Lalu dibawalah orang itu. Orang itu yang waktu saya renungkan pasal ini saudara, peristiwa ini. Saya gini, kalau enggak karena hati Bapa yang memancar dari ini perempuan. Saya berpikir, kok perkataan perempuan ini kok didengar, kok dituruti. Saudara ngikuti maksud saya? Kok ya kan biasanya apa sih ini lagi kumat kayak lagi kesurupan kayak. Agak lain dia nih. Firman Tuhan catat orang yang banyak berbondong-bondong mengikuti perempuan ini datang kepada Yesus. Saya tidak lanjutkan ayat ini. Di ayat-ayat selanjutnya berkata orang yang banyak itu percaya kepada Yesus. Dan berkata, bukan lagi karena perkataan perempuan ini, tapi karena aku sendiri ketemu sama Juru Selamat. Haleluya. Coba saudara sini, saya bawa saudara dan saya jadi perempuan ini. Ketika dia lihat orang banyak dengerin Yesus, ketemu Yesus. Bahagianya minta ampun. Dia gini, bukan cuman aku yang diselamatkan. Bukan minimal gini, dia kan gini.
bukan cuma aku yang mengalami sukacita, bahagia, ketemu sama Mesias ini. Tapi ini orang buahnya ini sekarang ketemu sama Juru Selamat. Tidak ada di situ gini, untungnya apa buat saya? Untungnya apa buat saya? Tidak ada. Dia cukup dengan apa? Dia bersukacita dan berbahagia. Karena keselamatan, kesembuhan, kelepasan yang dia alami. Hubungan yang dipulihkan yang dia alami. Dia tidak nikmati sendiri, tapi orang lain juga menikmatinya. Amin. Dan disitulah kemudian kita ini bisa, ya, hati Allah bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Jangan berhenti pada ku kagum hormat akan engkau, ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Bukan cuma dikagumi, tapi diteladani. Nah, kekasih Tuhan, sebab apa yang dikehendaki oleh Allah adalah tidak lain, adalah tidak bukan, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan oke, sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Ia menghendaki, melainkan, yang setuju katakan amin. Nah saudara, itu terjadi. Benarlah apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak haus. Bukan cuma tidak haus untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan juga berkata, Yesus berkata kepada perempuan, sebaliknya air yang akan kuberikan, dikatakan apa? Menjadi mata air yang membual-bual dari hidupnya. Artinya hidupnya menjadi saluran air kehidupan itu sendiri. Jadi kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, siap jadi berkat? Yang sudah jadi berkat, lebih semangat lagi jadi berkat, amin. Sekalipun kita sendiri sedang mengalami persoalan, tapi itu bukan kendala. Itu tadi, Yesus sangat letih, tapi ketika Yesus lihat perempuan ini, ada compassion yang kemudian menggerakkan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan ini. Dan bukan sekedar percakapan kosong, tapi percakapan yang berisi, di mana di situ ada belas kasihan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah, mari jangkau jiwa dengan hati Bapa. Jangan lupa, bukan cuma jangkau jiwa dengan hati Bapa yang sudah kita terima dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya saudara dikasih oleh Bapa di surga? Amin. Amin. Sudah itu cukup ya? Itu cukup. Dimiliki dan memiliki Kristus itu sudah cukup. Tidak usah pusing yang lain. Tidak usah cari penambahan yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari yang lain, kita melupakan yang namanya hati Bapa. Itulah yang bikin lagu anak sekolah minggu, hidup tanpa Yesus seperti donat. Walaupun donat zaman sekarang tidak selalu bolong di tengahnya. Tapi itu ilustrasi supaya anak-anak kita menangkap. Oh ya, walaupun pintar, walaupun dibilang baik, tapi tidak ngalami Yesus. Nol. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu Tuhan.
seperti hati-Mu ya Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikan ku mata seperti matamu memandang semua yang di sekelilingku. Katakan, berikan ku tangan-Mu Tuhan. Berikan ku Tangan yang tidak berat untuk menjangkau dan menjamah. Tangan yang tidak berat untuk berikan ku Yes, kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku Tuhan. Berikan ku, Berikan ku. berikan ku, Berikan ku hati-Mu. berikan ku hatimu. Berikan ku Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu. melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, Berikan ku. berikan Sekali lagi ku katakan, berikan ku tangan-Mu. berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, Amin. berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hatimu. Saudara yang menyediakan hidup saudara kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terlebih lagi angkat hatimu kepada Allah. Ini sebuah panggilan dari Bapa Surgawi. Sebab Tuhan mau bahwa detak jantungnya, detak jantung kita sama dengan detak jantungnya. Jangan khawatir dengan hidupmu sendiri. Sebab engkau sudah banyak kali mendengar bahwa setiap kali firman Tuhan berkata, jangan takut, aku Allah Immanuel, aku Allah yang beserta dengan engkau. Dan Dia telah buktikan cinta kasih-Nya kepada kita dengan memberikan hidupnya sebagai ganti kita, supaya hidup kita beroleh kelayakan untuk kita datang kepada Bapa. Dan bukan hanya layak datang, tapi kita juga, Tuhan berkata, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan berkata kepada kita lewat firman-Nya siang hari ini, jangan nikmati sendiri. Ini hidup kami Tuhan. Bawa kami kepada pengalaman demi pengalaman. Di dalam kuasa-Mu Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang kami alami, apa yang ada di dalam hidup kami, itu yang kami bagikan kepada banyak orang. Terima kasih, kami tidak mau berhenti bertumbuh, kami tidak mau menjadi hanya anak-anak yang hanya kemudian egois memikirkan kesenangannya sendiri. Tapi kami mulai bertumbuh dewasa, menangkap isi hati Allah, menangkap isi hati Bapa. Itulah sebabnya ketika Tuhan mendidik kami, memproses kami, memurnikan kami, tanda bahwa Tuhan tidak membiarkan kami apa adanya. Tuhan menerima kami apa adanya, tapi Tuhan mau supaya emas yang murni itu yang muncul dari hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu di tengah-tengah zaman yang semakin Tuhan gelap ini. Kami berdoa biarlah terang Kristus yang ada di dalam diri kami pulang dari tempat ini, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di rumah tangga kami, di lingkungan rumah kami Tuhan, di sekolah, di kampus, di tempat kos Tuhan, di kantor, di toko, di bengkel, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami bekerja. Kami tahu kami sedang menjadi, kami membawa terang Kristus, dan kami percaya
kota Samaria itu terjadi dalam hidup kami. Kebahagiaan kami bukan kami menjadi sukses sendiri. Kebahagiaan kami bukan kami diselamatkan sendiri. Tapi kebahagiaan kami adalah ketika melihat jiwa-jiwa diselamatkan dan berjumpa dengan Engkau. Dan sampai akhirnya kita semua akan berbuah-buah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Roh Kudus menteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami. Dan supaya kami apapun Tuhan tantangan, hambatan yang terjadi, kami memilih untuk kami tetap percaya bahwa Yesus menyertai langkah-langkah kaki orang-orang yang membawa Injil kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami menerima urapan yang daripada Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja, Selasa 14 April 2026, pukul 7 malam, bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Saudari Nadia Kristanti, bagi nama yang disebutkan bisa bangkit berdiri supaya kami bisa mengenal saudari. Saudara yang ada di sekitarnya, saudara bisa kasih salam, saudara bisa sambut. Sama-sama katakan, welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja yang hebat dan luar biasa. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan, mendukung apa yang orang tua doakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mengaminkan apa yang orang tua doakan buat putra putri mereka Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang dari kecil diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua rancangan-Mu yang terbaik itu terjadi buat anak-anak kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Bahkan Kau yang memenuhi mereka dengan hikmat, dengan pengetahuan dan pewahyuan dari kecil di atas orang-orang pada umumnya Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan Tuhan,
Terima kasih Tuhan, Kau juga yang melindungi mereka di waktu mereka ada di rumah, di sekolah, waktu mereka perjalanan. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna buat mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan masa tumbuh kembang mereka, Engkau yang memenuhinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para orang tua, Kau terus berikan kekuatan di dalam mereka mendidik, mengajar anak-anak ini Tuhan, lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, amin puji Tuhan, haleluya. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita kanan kiri ibadah kita, haleluya. Katakan kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang sudah kami rayakan dalam kehidupan setiap kami, untuk kebenaran firman yang kami terima, dan kami percaya Tuhan hidup kami akan menjadi berkat di luar sana. Dan pagi hari ini kami juga mempersiapkan diri kami untuk memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persembahan misi. Dan kami percaya semua dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Engkau, dan mari kita angkat tangan. Tuhan berkati saudara, Bapak Ibu sekalian. Ulanglah, bawalah semua berkat rohani dan yang menjadikan engkau memiliki hati Bapa menjadi saluran berkatnya. Karena engkau telah diberkati dalam lumbungmu, diberkati dalam pelajaran sekolahmu, engkau sudah diberkati dalam segala karirmu. Dan percayalah semua kehidupanmu adalah kitab yang terbuka di hadapan semua orang. Dan melalui kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disebarluaskan, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang kau temui. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus. Mari kita yang terima berkat, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.